Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Harus Arif dari Forum News Network. Bagaimana Anda sudah bersiap-siap menyambut pergantian tahun? Nah, ada yang saya yakin ini sedang menyiapkan pesta besar-besaran, tapi ada yang saya kira biasa-biasa saja, bahkan tidak terbiasa merayakan pergantian tahun. Sama seperti halnya saya. Tapi satu hal yang rasanya ini mesti kita prihatin itu karena pergantian tahun untuk bangsa Indonesia ini sekarang selain adanya keprihatinan dan kekhawatiran kenaikan PPN 12%, tapi ada satu kabar buruk yang saya kira ini sangat bikin malu bangsa Indonesia. Karena Presiden Republik Indonesia ke-7, yakni Joko Widodo itu ternyata masuk daftar nominasi atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai finalis pemimpin paling korup di dunia versi lembaga non-pemerintah yang fokus dengan isu-isu korupsi, yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Ini sebuah organisasi swasta yang berpusat di Amsterdam, Belanda. OCCRP itu baru saja merilis daftar ini di situs resmi mereka. Dan Jokowi itu termasuk dalam 5 orang yang menjadi finalis sebagai pemimpin paling korup di dunia. Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Ini dikatakan oleh publisher dan co-founder OCCRP, Drew Sullivan. OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Saya tahu banyak juga lembaga media-media Indonesia yang terafiliasi dengan OCCRP ini. Dan OCCRP ini setiap tahun dia membuat semacam Man of the Year gitu kalau di media. Tapi ini sebenarnya Person of the Year. Mereka-mereka ini adalah para pemimpin dunia yang dinobatkan sebagai terkorup gitu ya. Dan ini mereka yang masuk dalam itu selain tadi itu soal kecurangan pemilu dan sebagainya, itu mereka masuk dalam kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Jadi ini disebut sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Dan tahun ini yang dinobatkan sebagai Person of the Year-nya itu adalah Presiden Suriah yang baru saja digulingkan dan sekarang kabur ke Rusia, yakni Bashar al-Assad. Dia dinobatkan sebagai pemenang dari Person of the Year tahun 2024 ini in Organized Crime and Corruption. Nah, tapi persoalannya ini yang buat bangsa Indonesia yang jadi masalah, dan saya kira tentu buat Pak Jokowi sebagai mantan pemimpin yang dielulukan oleh para pendukungnya sebagai tokoh yang sangat sukses, presiden yang paling sukses gitu, bahkan ada yang menyebutnya layak menjadi Sekjen PBB. Tentu saja ini mimpi-mimpi semacam itu sangat berat ya. Bahkan untuk hadir misalnya tampil dalam forum-forum dunia seperti yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun berat ini buat Jokowi. Kenapa? Karena dia termasuk dalam daftar atau dalam nominasi 5 orang pemenang untuk Person of the Year ini ya. Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Siapa saja 5 orang finalis ini atau 5 orang nominator ini yang memperoleh suara terbanyak itu ya. Pertama adalah Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Wah, ini ada nama orang swastanya, ada pengusahanya. Karena memang disebutnya pemimpin ya, bukan presiden ya. Nah, ini laporannya dipublikasikan pada tanggal 31 Desember, hari Selasa tanggal 31 Desember. Hari ini ya, ini memang kelihatannya digunakan sebagai kado akhir tahun. Dari mana mereka ini kemudian bisa dapat masukan nama-nama itu? Ternyata mereka itu melakukan voting ya. Dan nominasi ini berdasarkan voting dari para pembaca, dari jurnalis, dan kemudian ada jurinya ini, jadi juri Person of the Year. Jurinya kali ini ada beberapa tokoh dari berbagai negara dan dengan berbagai latar belakang. Salah satunya adalah disebut Anas Aremayaw Anas, ini seorang wartawan investigasi dari Ghana, Afrika, dan ini kelihatannya sengaja wajahnya disembunyikan ya, karena wajahnya tertutup kalau kita lihat fotonya ini. Kemudian ada Dr. Susan Hawley, ini seorang pakar pemberantasan korupsi dari Inggris. Ada Alia Ibrahim, ini seorang jurnalis, seorang wartawan senior yang sekarang ini menjadi koresponden dari Al Arabiya. Dia meliput di kawasan Timur Tengah dan Turki dan sebagainya.
Kemudian ada Paul Radu, ini co-founder OCCRP, dan ada Louis Sile, ini seorang profesor di School of Policy and Government dari George Mason University di Washington DC. Dan satu lagi ada Drew Sullivan, ini co-founder OCCRP dan seorang penerbit. OCCRP ini adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor, saya sebutkan tadi, di Amsterdam, Belanda. Dan kemudian ini rupanya bagaimana caranya mereka mendapat nominasi ini? Rupanya OCCRP itu membuka masukan dari publik gitu, dan diminta mereka untuk menominasikan siapa saja yang layak menjadi Corrupt Person of the Year alias tokoh paling korup tahun 2024. Dan proses penjaringan nama-nama ini, nah, kita bisa menyebutnya begitu ya, dimulai sejak bulan November lalu. Dan pemilihannya itu terbuka untuk umum dan kemudian itu dapat diakses melalui media sosial OCCRP. Itu prosesnya mirip-mirip kalau kayak kita misalnya seperti polling, tapi ini beda. Ini yang mengisi itu diminta mengisi Google Form, dan usulan nominasi itu mereka masukkan nama-nama itu, dan ini berlangsung sampai 5 Desember 2024. Dan dalam Google Form yang disediakan oleh OCCRP itu dijelaskan bahwa mereka itu menerima nominasi dari publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan juga penegak hukum. Nah, inilah yang kemudian tadi setelah terkumpul itu ada 6 orang juri yang kemudian mengkurasi dari masukan-masukan tadi, dari nominasi yang dimasukkan oleh publik tadi. Dan kemudian mereka menentukan siapa yang jadi pemenangnya. Mereka ini sudah sejak tahun 2012 ya memilih orang-orang yang paling banyak melakukan kejahatan dan korupsi terorganisir di seluruh dunia. Dan bedanya kalau ini kan biasanya Person of the Year, Man of the Year itu kan semacam penghargaan juga kepada tokoh-tokoh yang dianggap melakukan perubahan-perubahan besar dan sebagainya lah begitu ya. Kalau ini beda, ini adalah koruptor terbesar begitu. Dan ini pun sebenarnya mereka menyebutnya dalam tanda petik juga penghargaan kepada mereka yang banyak melakukan kekacauan di seluruh dunia melalui kejahatan terorganisasi dan korupsi. Tentu saja tujuannya berbeda dengan of the year, Man of the Year itu penghargaan gitu ya. Kalau ini tujuannya ya mereka itu ingin mempromosikan akuntabilitas dan menyoroti mereka yang dinilai telah melakukan kejahatan dan kemudian atau mereka sendiri melakukan kejahatan atau mendukung korupsi dan kolusi politik yang dilakukan di negara masing-masing. Jumlah tokoh ini pernah jadi Man of the Year-nya atau Person of the Year-nya itu. Ada pernah diberikan kepada Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras. Kemudian tahun 22 penghargaan diberikan pada pemimpin tentara bayaran Rusia Yevgeny Prigozhin yang sudah tewas juga. Kemudian ada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko tahun 2021. Presiden Brasil Jair Bolsonaro itu juga dinobatkan sebagai Person of the Year tahun 2020, dan pada tahun 2019 tahun sebelumnya itu Perdana Menteri Malta Joseph Muscat yang mendapat penghargaan ini, penghargaan dalam petik ya. Dan ini bukan hanya diberikan penghargaan ini bukan hanya kepada person ya, bukan hanya ke pemimpin dunia, tapi juga tadi pemimpin perusahaan dan sebagainya. Tapi diberikan juga ada sebuah bank nih ya, bank terbesar di Denmark namanya Danske Bank. Itu juga pernah menjadi Person of the Year tahun 2018. Ini bukan person ya, Company of the Year gitu ya. Karena dia mendukung pencucian uang besar-besaran di Estonia, di sebuah negara di Eropa. Estonia masuk ke Eropa Timur ya ini. Sementara tahun 2017 Presiden Filipina Rodrigo Duterte itu juga mendapat penghargaan serupa. Mengapa mereka melakukan langkah semacam ini? Menjadi inisiator dari gerakan ini. Sebab seperti dikatakan oleh Drew Sullivan, itu korupsi itu adalah akar dari kekuasaan otokratis. Jadi di mana-mana kalau ada kekuasaan otokratis, ya ditopang oleh korupsi. Pemerintahan yang korup itu merusak asasi manusia, memanipulasi pemilu, dan menciptakan ketidakstabilan yang hanya bisa berakhir dengan revolusi berdarah atau peruntuhan yang kejam. Seperti yang saya kutip sebelumnya ini, clear banget ya. Dan apakah dengan begitu bahwa Jokowi ada tanda-tanda tadi itu merusak hak asasi manusia, memanipulasi pemilu? Nah ini tapi ternyata walaupun masuk nominasi Pak Jokowi masih kalah kalau dibandingkan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sudah melarikan diri, digulingkan dan melarikan diri. Karena ternyata ngeri banget ya, bukan hanya melakukan penyiksaan terhadap lawan-lawan politiknya. Presiden Bashar al-Assad ini juga laporkan dia memimpin produksi dan distribusi obat terlarang namanya Captagon yang sangat adiktif di negaranya. Dan praktek ini menghasilkan miliaran dolar untuk mengoperasikan penjara dan mempertahankan kekuasaan otoriter dan brutal.
ngeri banget ya ini. Dia menjadi produsen, bukan hanya pengedar obat-obatan terlarang, dan kemudian hasilnya itu digunakan untuk mengoperasikan penjara dan mempertahankan kekuasaan yang otoriter dan brutal tadi. Asad